Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku bakal bahas materi tentang database log menyimpan riwayat perubahan data menggunakan SAM MySQL. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Haska Marisa Asadel dengan NIM akhir 4029. Jadi gini, kalau kita ngomongin database, biasanya kan kita fokus ke gimana cara nyimpen data, ngedit data, ataupun hapus data. Tapi kadang kita lupa pentingnya gimana cara ubahnya. Misalnya aku punya database. Database-nya itu namanya peserta lomba. Isinya cuma nomor peserta, nama, jenis kelamin, sama tinggi badan. Nah, kalau ada data yang berubah, misalnya tinggi badan, tiba-tiba beda, kita nggak tahu nih siapa yang ubah ataupun kapan ubahnya. Itu kan bisa nyusahin banget. Nah, di sini nih, peran database log ini kayak catatan rahasia yang nyimpan semua aktivitas perubahan data di belakang layar. Nah, ini fungsi utama database. Yang pertama ada menyimpan data secara terstruktur, yang kedua mencegah duplikasi data, yang ketiga mencegah konsistensi dan integritas data, yang keempat mengontrol aksen pengguna, mendukung backup dan recovery, yang keenam mempercepat proses aksen dan analisis data. Teknologi yang digunakan, yang pertama ada MySQL yang akan kita pakai, yang kedua ada PostgreSQL, yang ketiga ada MongoDB. Yang pertama kita buka SAM, lalu kita start bagian Append dan MySQL. Di bagian kanan kita ada cell, ini kita klik, lalu akan otomatis masuk ke command line. Nah, di command line ini kita ketik yang ini, MySQL min new root. Nah, habis kita ketik, kita enter, akan muncul ini. Nah, seperti ini nanti kita udah nyambung. Nah, selanjutnya kita bikin folder. Folder ini buat nyimpan data yang nanti bakalan kita ubah. Kita ketik D, terus nama foldernya .log. Nah, setelah itu kita cek ke file explorer kita. Aku naruhnya di C. Kita cari SAM, kita buka, lalu kita cari nama folder yang tadi. Udah ada. Terus kita pertama buat database-nya. Aku mau bikin peserta lomba, kita ketik db peserta lomba. Kalau udah gini, query oke, udah berhasil. Kita next. Nah, kita masukkan data tabelnya. Kita bikin tabel, kita ketik create tabel peserta. Nah, di sini aku mau bikin database peserta lomba. Jadi aku tulis nama peserta. Oh iya, jangan lupa buat kita ketik dulu ini buka kurung di awal biar nggak error. Nah, lanjut kita buka kurung nomor peserta. Nomor peserta ini varchar, kita ketik varchar 10 karena ini utama, jadi kita pakai primary key. Terus kita nama varchar 30 aja. Terus jenis kelamin varchar 1. Terus karena tinggi itu yang integer, kita ketik integer. Terus kita tutup, kita enter. Kalau udah seperti ini, berarti udah datanya sudah masuk atau berhasil. Nah, buat cek apa tabelnya udah berhasil dibuat, kita ketik show table, lalu enter, dan akan muncul seperti ini. Kalau muncul berarti berhasil. Kita lanjut. Kalau kita mau ngecek struktur datanya, kita bisa ketik deskripsi, nama file kita, sini ada 4, nomor peserta, nama, jenis kelamin, dan tinggi. Ada type-nya, varchar, integer, primary key, sama 0 ini.
Jadi kalau kita mau masukin data, kita bisa ketik insert into peserta, nilainya ini, terus namanya, jenis kelaminnya, sama tinggi badannya. Kalau sudah berhasil, akan seperti ini. Jangan lupa datanya disesuaikan dengan tabelnya. Kalau tabel kalian ada 4, datanya juga harus ada 4. Kalau kita mau ngecek data tadi sudah terinput atau belum, kita bisa ketik select bintang from peserta. Ini sudah jadi, seperti ini tampilannya nanti. Lalu kalau kita sudah selesai, kita bisa tutup record log file ini dengan ketik note ini. Note ini artinya log historinya udah selesai dan gak ke-record lagi. Setelah syntax note-nya ini diakses, bakalan stop record. Nah, kita cek ke file Explorer lagi. Jadi, ini sudah terinput, dan ini juga sudah nambah, artinya sudah berhasil. Kita cek juga di SUM, apakah datanya sudah muncul. Ini sudah ada, DP peserta lomba, peserta, dan ini. Jadi contoh nyatanya ini di dunia nyata, log ini sering banget dipakai buat aplikasi keuangan, sistem kampus, dan e-commerce. Yang selanjutnya ada manfaat dan tantangan. Manfaat yang pertama ada menjaga integritas data. Dengan adanya log, semua perubahan bisa dilacak, jadi data lebih aman dan bisa dipercaya. Selanjutnya ada pemulihan cepat kalau ada kesalahan. Kalau ada data yang terhapus atau sistem error, log bisa membuat proses pemulihan lebih akurat dan lebih mudah. Selanjutnya ada efisiensi dalam backup. Jadi nggak perlu full setiap saat, cukup backup data utama dan log bisa ngerubah. Selanjutnya ada membantu analisis aktivitas pengguna. Dari log bisa dilihat pola penggunaan database, siapa yang paling sering ubah datanya, dan kapan diubahnya. Selanjutnya ada fungsi utama dari database log. Yang pertama ada mencatat semua perubahan data. Setiap aksi pengguna direkam secara detail, mulai dari waktu, tabel mana yang diubah, dan perubahan apa yang dilakukan. Selanjutnya ada sebagai dasar untuk pemulihan data atau recovery. Kalau sistemnya crash, log bisa diputar ulang buat balikin database ke kondisi terakhir sebelum error. Yang selanjutnya ada mendukung audit trail. Jadi log ini bisa bikin kita tahu siapa yang ubah data, kapan diubahnya, dan apa yang diubah. Jadi ini penting banget buat keamanan. Yang selanjutnya ada membantu replikasi data. Jadi beberapa server bisa disinkronkan lewat log. Jadi perubahan di server utama otomatis dikirim ke server backup. Kesimpulannya, database log ini kayak jejak digital yang nyimpan semua aktivitas di database. Dia bantu banget buat ngejaga keamanan data, melacak perubahan, dan balikin data kalau ada kesalahan. Di sistem sederhana kayak database, peserta lomba ini, log udah bisa nyimpan kerjaan lebih aman dan rapi. Intinya jangan ramain log ya teman-teman. Walaupun kelihatannya sepele, tapi fungsinya vital banget buat ngejaga integritas dan transparansi data. Oke, kalau gitu penjelasan dari aku udah selesai. Semoga ngebantu kalian yang lagi belajar tentang database log dan bisa diterapin juga ke proyek kalian nanti. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.